Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Selamat datang di pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 dalam materi konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam sejarah. Bersama Ibu Siti Nuryani. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan satu materi yang sama tentang materi ini, namun ternyata masih banyak yang belum memahami, sehingga Ibu membuat lebih jelas lagi untuk materi tentang berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Berikut contoh-contohnya. Nah, diulas kembali bahwa pengertian sejarah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syajaratun yang berarti pohon. Nah, kenapa dikaitkan dengan pohon? Karena pohon itu seperti halnya silsilah atau keluarga. Ya, ada dahan, ada tangkainya, ada daunnya, dan sebagainya. Nah, karena pertumbuhan pohon seiring dengan perkembangan populasi manusia itu sendiri. Secara umum, sejarah dapat diartikan sebagai asal-usul cerita ataupun peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Jadi, semua peristiwa yang terjadi masa lampau, baik itu hitungannya mau tahun, bulan, minggu, ataupun hari, itu bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Nah, peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan berdasarkan secara fakta. Nah, jadi yang dikatakan sejarah itu adalah peristiwa yang memang benar-benar terjadi dan itu jelas waktunya, orangnya, dan tempatnya itu sangat jelas. Jadi faktanya sangat jelas, tidak ditambahkan ataupun dikurangi. Nah, menurut Sartono bahwa sejarah itu mempunyai dua pengertian, sebagai peristiwa dan sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai peristiwa itu sendiri adalah merujuk pada peristiwa yang benar-benar terjadi masa lalu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sejarah itu ya memang peristiwa yang benar-benar terjadi tanpa adanya rekayasa, benar-benar itu terjadi secara alamiah. Dan itu terjadi masa lalu, baik itu tahun, bulan, hari, ataupun mungkin jam hitungannya. Selanjutnya adalah sejarah sebagai kisah, adalah rekonstruksi atau mengisahkan kembali peristiwa masa lalu melalui tulisan oleh sejarawan, atau disebut dengan subjek sejarah. Jadi sejarah sebagai kisah itu seperti halnya saat ini, kita kan tidak tahu mengenai peristiwa sejarah masa lalu, maka dari itu ada seorang sejarawan, ada para sejarawan yang membuat sejarah, ditulis ulang, ya, di dalam buku sejarah, itu yang disebut dengan sejarah sebagai kisah. Jadi dibuat ulang, dikisahkan kembali dalam satu tulisan. Nah, apakah semua peristiwa itu dikatakan peristiwa sejarah? Tentunya ada indikator bahwa bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah itu seperti apa. Nah, sebuah peristiwa disebut peristiwa sejarah apabila memenuhi unsur berikut, yaitu peristiwa itu abadi, kekal, tidak berubah, dan tetap dikenang sepanjang masa. Yang keduanya adalah peristiwa itu unik. Unik di sini adalah peristiwa itu hanya terjadi sekali. Misalkan ada contoh seseorang melakukan latihan voli, misalkan dalam 1 minggu itu 1 kali. Jadi setiap minggu latihan voli 1 kali. Nah, peristiwa tersebut itu bukan dikatakan sebagai sejarah, karena peristiwa itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi yang bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah adalah peristiwa itu hanya terjadi sekali. Misalkan contoh yang dikatakan sejarah dalam kehidupan pribadi adalah ketika kita lahir ke dunia. Nah, itu adalah peristiwa yang sangat bersejarah karena kita hanya 1 kali dilahirkan ke dunia. Yang ketiganya yaitu peristiwa itu penting, mempunyai arti dalam atau mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi peristiwa itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia, contohnya seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu 1 kali terjadi ketika tanggal 17 Agustus dan merupakan sebuah momentum yang mana kita
menyatakan kemerdekaan kita atas penjajahan. Selanjutnya yaitu objektif. Peristiwa sejarah di masa lampau berdasarkan fakta yang terjadi, jadi benar-benar memang terjadi sesuai dengan faktanya. Nah, dalam mempelajari sejarah itu ada 3 aspek yang sangat berkaitan erat. Jadi dalam peristiwa sejarah itu tidak akan pernah terlepas dari 3 aspek ini. Jika salah satu tidak ada aspek ini, maka itu bukan dikatakan sejarah. Dan Ibu yakin bahwa tidak ada sejarah yang tanpa terbentuk dari aspek ini, dan manusia tidak akan punya peradaban masa depan jika tidak adanya sejarah dari ketiga aspek ini, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Nah, manusia itu sendiri artinya adalah objek sejarah atau pelaku sejarah, dan bisa menjadi sebagai subjek sejarah, penulis sejarah. Nah, yang pertama adalah pelaku sejarah. Jadi pelaku sejarah itu adalah orang yang merasakan, yang melakukan sejarah itu sendiri. Jadi manusia ya adalah orang yang merasakan terjadinya sejarah tersebut, makanya disebut dengan objek sejarah. Nah, yang kedua yaitu disebut dengan subjek sejarah. Subjek sejarah seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa manusialah yang bisa mengisahkan kembali peristiwa tersebut, yaitu yang dilakukan oleh para sejarawan. Selanjutnya adalah aspek ruang atau konsep ruang itu sendiri. Nah, ruang di sini adalah yang dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ini tertukar, mohon maaf. Jadi ruang ini adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, sedangkan waktu adalah di mana waktu itu kapan terjadinya sejarah gitu. Ya, jadi mohon maaf ini tertukar, silakan untuk dipahami. Jadi yang dimaksud dengan ruang adalah tempat terjadinya sejarah, sedangkan waktu adalah waktu terjadi peristiwa tersebut. Kayak tempatnya di mana, alamatnya di mana, terus waktunya tanggal berapa, tahun berapa, nah itu. Ya, jadi dalam mempelajari sejarah atau peristiwa sejarah tidak akan pernah terlepas dari ketiga aspek ini. Nah, selanjutnya adalah berpikir kronologis. Nah, di sini ada 3 cara berpikir kronologis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa berpikir kronologis adalah konsep berpikir kronologi adalah sebagai catatan kejadian dari sebuah peristiwa yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Berpikir secara kronologis atau berpikir secara runtut, berkesinambungan, dan teratur dapat memberikan secara utuh tentang suatu peristiwa sejarah. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat serta agar terhindar dari anakronisme. Nah, jadi kesimpulan dari cara berpikir kronologis adalah bagaimana kita berpikir dalam mempelajari sejarah itu secara runtut. Melihat peristiwa itu secara runtut dari awal terjadi sampai akhirnya terjadi. Nah, biasanya kalau misalkan berpikir kronologis itu, rentang waktunya itu sangat jelas. Jadi step by step-nya itu sangat jelas. Tujuannya adalah kenapa kita harus berpikir kronologis, agar kita tidak salah menempatkan waktu, peristiwa itu terjadi kapan, tokohnya siapa. Nah, contohnya adalah kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini sangat jelas di sini bahwa cara berpikir kronologis dalam peristiwa ini adalah menitik beratkan kepada step by step dari peristiwa itu sampai terjadi dari awal sampai akhir. Nah, di sini dari tanggal 29 April sampai dengan 17 Agustus itu ada beberapa peristiwa yang urut sehingga terjadilah proklamasi kemerdekaan. Dari mulai dibentuknya BPUPKI sampai pembacaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Sehingga berpikir kronologis ini berpikir secara urut dan rentang waktunya itu biasanya tanggal. Nah, berpikir kronologis merupakan berpikir yang mana memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Selanjutnya adalah berpikir diakronik.
Nah, diakronis adalah hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Peristiwa yang terjadi tidak terjadi secara tiba-tiba dan berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan peristiwa terdahulu. Cara berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu, dari waktu A sampai waktu B. Berpikir diakronik menuntun kita untuk melihat peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Sebenarnya, cara berpikir diakronik dan kronologis itu hampir sama. Namun, perbedaannya adalah kalau misalkan dia kronologis, kita berpikirnya dari urutnya itu berdasarkan waktunya itu tanggal. Nah, sedangkan kalau diakronik itu dari masa ke masa. Ya, jadi peristiwa yang saat ini terjadi, masa sekarang terjadi itu pasti ada kaitannya masa sebelumnya. Nah, seperti contoh yang ada di sini bahwa kita melihat terjadinya proklamasi, peristiwa yang sama, namun kita berpikirnya secara diakronik. Peristiwa proklamasi tersebut terjadi pada masa rentang waktu tahun 1942 sampai dengan 1945. Ini adalah masa-masa di mana perjuangan menitikberatkan perjuangan puncak dari kemerdekaan itu sendiri. Di sini sudah terlihat bahwa berpikir diakronik itu adalah berpikir dari masa ke masa atau tahun ke tahun. Dari mulai zaman prasejarah atau zaman praksara gitu, sampai sekarang era reformasi. Cara berpikir diakronik ini meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Selanjutnya adalah berpikir sinkronik. Secara umum, berpikir sinkronik yaitu mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Menerapkan konsep berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah maka perlu dengan pendekatan 5W1H. Artinya, kita perlu memahami suatu peristiwa sejarah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kedua ilmu saling berhubungan, contohnya adalah ilmu sejarah dan ilmu sosial itu saling berhubungan. Kita ingin mencatat bahwa ada persilangan antara sejarah yang diakronis dan ilmu sosial lain yang sinkronis. Artinya ada kalanya sejarah menggunakan ilmu sosial dan sebaliknya. Ilmu sosial menggunakan sejarah. Ilmu diakronis bercampur dengan sinkronis. Nah, secara kesimpulannya bahwa berpikir sinkronik ini ketika dicontohkan dalam suatu peristiwa 17 Agustus gitu ya. 17 Agustus ini atau proklamasi ini kita melihat cara berpikir dari peristiwa ini adalah peristiwa atau kejadian di dalamnya itu seperti apa. Ya, jadi apa peristiwanya? What? Proklamasi kemerdekaan. Kemudian kita lebih mendalam lagi kapan terjadi peristiwa itu? Tanggal 17 Agustus tahun 45. Gimana terjadinya? Siapa pelaku-pelakunya? Kenapa bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi peristiwa tersebut? Jadi kita cara berpikir diakronik ini lebih kepada secara mendalam satu peristiwa itu, secara mendetail dengan cara berpikir dari 5W1H tersebut. Selain itu juga, cara berpikir diakronik ini adalah mengaitkan satu disiplin ilmu dengan disiplin yang lain. Contohnya adalah ketika ada buku Peranan Militer dalam Politik pada tahun 45 sampai dengan 99. Nah, buku ini ditulis oleh seorang ahli ilmu politik. Tentunya dalam penulisan buku ini mengaitkan dengan ilmu sejarah. Tidak akan pernah ada sejarah politik, penulisan tentang disiplin ilmu politik jika tidak dikaitkan dengan sejarah. Selain itu juga masih ada disiplin-disiplin ilmu yang lain yang dapat dikaitkan dengan ilmu sejarah. Sehingga dalam mempelajari sejarah itu bisa dikatakan kita dapat berpikir secara sinkronik atau berkesinambungan. Nah, kesimpulannya dalam materi pertemuan kali ini bahwa ketika kita melihat satu peristiwa, kita dapat berpikir dari ketiga cara berpikir sejarah ini. Dari cara berpikir kronologis, ketika kita melihat satu peristiwa, contohnya proklamasi kemerdekaan, bahwa peristiwa ini
secara runtut kejadiannya dari awal sampai akhir peristiwa tersebut, dari mulai pembentukan BPUPKI sampai pada akhirnya pada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, dari cara berpikir diakronik ini di mana dengan menelusuri perjuangan bangsa Indonesia ini pada masa penjajahan, yaitu tepatnya kurang lebih pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, lalu dari cara berpikir sinkronis seperti apa? Jadi, kita memahami suatu peristiwa sejarah secara mendalam berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari 5W1H. Jadi, melihat sejarah tersebut kita lebih kepada mendalam ya. Jadi, apa peristiwa, bagaimana keadaan waktu itu peristiwa terjadi, ketika peristiwa itu terjadi. Nah, itu kesimpulan dari Ibu untuk materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan kalian lebih banyak membaca lagi ya. Sampai jumpa untuk di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf bila penyampaian materi ini kurang jelas. Sekian pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.